pagi pemirsa, di sini bersama saya Masyarlah Jasmine Kinaya dari SMP Negeri 1 Pangalengan. Saat ini saya sedang berada di kawasan lingkungan SMP Negeri 1 Pangalengan loh. Kali ini saya akan meliput mengenai Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih Hari Batik itu jatuhnya pada tanggal tersebut? Maka dari itu, ayo kita tanyakan. Oke pemirsa, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai batik. Yang pertama yaitu batik ditemukan oleh Harjonagoro atau Go Tixuan. Dan diketahui batik ini sudah ada di zaman Majapahit, tempatnya di pedalaman Kalimantan. Daerah penghasil batik terbanyak adalah Kota Solo dan Cirebon. Kota Cirebon menghasilkan motif batik Megamendung, sedangkan Kota Solo menghasilkan motif Soblog. Nah, kita sebagai generasi muda harus lebih memelihara dan melestarikan tradisi khas negara kita. Saya harap untuk kedepannya lebih banyak lagi generasi muda yang mengenakan pakaian batik dan lebih mengembangkannya. Untuk memeriahkan acara peringatan batik nasional, tidak hanya upacara, namun sekolah juga mengadakan acara fashion show yang diselenggarakan langsung setelah upacara oleh kelas 7, 8, dan 9. Oke pemirsa, saat ini saya sudah dengan salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Pangalengan. Dengan Kak siapa? Nama saya Divo Dwi Putra Heris. Oke Kak Divo, saya lihat sekolah ini pada tanggal 2 Oktober mengenakan pakaian batik. Kenapa nih? Karena saat tanggal 2 Oktober itu kami mengadakan program kerja yaitu memperingati Hari Batik Nasional. Jadi saat upacara hari Senin tanggal 2 Oktober itu kami menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk menggunakan batik supaya lebih melestarikan lagi budaya batik yang sekarang ini mulai hilang dari kalangan muda. Begitu. Oke, nah kira-kira Kak Divo tahu gak siapa sih penemu kain batik yang pertama kalinya? Penemu kain batik yang pertama kalinya itu adalah Harjonegoro dan Go Tixuan ya. Beliau berasal dari era Majapahit. Begitu. Oke. Nah, kira-kira di generasi muda ini banyak sekali yang melalaikan kelestarian baju batik. Tanggapan Kak Divo tentang itu gimana? Ya, menurut saya sangat sedih sekali ya. Apalagi batik itu adalah pakaian khas dari Indonesia. Seharusnya kita itu menjaga kelestarian batik agar tidak punah. Apalagi pengrajin-pengrajin batik itu mulai langka di Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai kalangan muda seharusnya lebih menghargai lagi penenun batik yang mulai sedikit itu agar tidak tergerus zaman. Seperti kita lihat sekarang itu banyak sekali anak muda Indonesia yang menggunakan pakaian-pakaian ala barat. Seharusnya kita sebagai tunas-tunas bangsa itu harusnya memajukan dan memberdayakan budaya dari Indonesia. Begitu. Oke, nah kira-kira saya meminta tanggapan, kesan dan juga pesan dari kegiatan waktu 2 Oktober. Nah, kegiatan saat 2 Oktober itu sangat menarik sekali ya. Saat kita memperingati batik sekaligus juga diadakan sebuah fashion show. Jadi kami sebagai siswa itu sangat gembira sekali karena diadakannya fashion show itu melambangkan bahwa Indonesia itu sangat beragam dengan pakaian batik yang coraknya yang khas dan banyak sekali ragamnya. Begitu. Oke, terima kasih kepada Kak Divo telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Halo pemirsa, di sini bisa terlihat bahwa ada kelas yang sedang memainkan permainan tradisional. Ada berbagai permainan tradisional seperti sonda, sapintrong, bencakan, dan oray-orayan. Sebelumnya, apa sih permainan tradisional itu? Permainan tradisional merupakan permainan yang tumbuh di pedesaan, dan permainan tradisional juga bisa menjadi magnet bagi anak-anak untuk memainkannya. Penasaran kan? Yuk kita langsung saja. Nah, yang pertama ada sapintrong. Permainan sapintrong diawali dengan menentukan 2 orang untuk memegang ujung tali atau karet. Sedangkan pemain lainnya bermain melompati tali atau karet tersebut secara bergiliran. Apabila terkena karet atau tali tersebut, maka ia akan mengganti salah satu orang yang memegang karet tersebut. Yang kedua ada sonda.
Permainan sondah atau engklek biasanya dimainkan oleh 2-5 orang yang diawali dengan membawa batu kecil per orang dan melompati kotak yang telah digambar oleh kapur dan jangan sampai mengenainya. Setelah melewati semua kotak tersebut dan berbalik arah, pemain yang berhasil harus melemparkan batu ke kotak pertama dan melewatinya, begitupun seterusnya. Yang ketiga, ada permainan bola backland. Diawali dengan memutuskan pemain pertama, kedua, dan seterusnya. Pemain akan melambungkan bola ke arah lantai secara pelan dan selagi bola itu melambung, pemain harus secepatnya mengambil kuwuk yang telah disebarkan di lantai. Yang keempat ada permainan bencakan, di mana permainannya menggunakan batu dan genteng yang jumlah idealnya sebanyak jumlah pemain yang disusun secara bertumpuk. Lalu pemain harus melemparkan batu tersebut ke tumpukan genteng yang sudah disusun. Apabila ada pemain yang mengenainya, maka pemain tersebut harus membawa batu yang dilempar dan menyusun genteng yang sudah dijatuhkan, lalu ia harus mengejar dan memberikan batunya ke pemain lain. Dan yang terakhir ada permainan orai-oraian. Permainan orai-oraian biasanya dimainkan oleh 10-20 orang laki-laki ataupun perempuan. Diawali dengan menentukan 2 orang untuk menjadi gerbang yang akan menutup dan menangkap salah satu pemain ketika nyanyian lagu berhenti. Nah pemirsa, itulah kegiatan di video kali ini, meliput tentang Hari Batik Nasional dan permainan tradisional. Sekaligus mengakhiri liputan ini, saya Maisyara Jasmine Kinaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.